Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dalam mengarungi dunia yang penuh dengan kegelapan. Kita membutuhkan lampu yang menyinari kegelapan, dan firman itulah pelita kaki kita untuk mengarungi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Karena itu mendengarkan firman itu sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman Tuhan di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama hari ini dari Mazmur 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-5. Firman-Nya berkata demikian, "Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar." Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita, Allah menyertai angkatan yang benar. Kalau Allah menyertai angkatan orang benar, itu berarti bahwa betapa pentingnya sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita masuk kategori angkatan yang benar, masuk bilangan orang yang benar di mata Tuhan, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Hal ini sangat jelas dalam ayat 5 tadi, "Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar." Jadi Tuhan menyertai angkatan orang benar. Kalau begitu mari kita terus belajar dan berusaha supaya kita masuk dalam bilangan angkatan yang benar, masuk kategori orang yang benar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Lalu kalau Allah menyertai angkatan yang benar, itu untungnya apa bagi kita? Apa manfaatnya bagi saudara dan saya kalau Allah menyertai angkatan yang benar? Setidaknya ada 3. Yang pertama dalam ayat 4 dan 5. "Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar." Jadi kalau orang bebal hidup dengan berbagai kejahatan, mereka melakukan segala tipu muslihat, tidak melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan, maka mereka itu akan ditimpa kekejutan yang besar. Ditimpa suatu malapetaka, ditimpa oleh suatu penghukuman bagi mereka. Bagi orang-orang yang bebal atau orang-orang fasik. Tapi sebaliknya bagi angkatan orang benar, mereka itu disertai Tuhan. Makanya mereka tidak mengalami penghukuman dari Tuhan. Inilah hal-hal yang pertama, kalau Allah menyertai angkatan yang benar, maka yang pertama adalah mereka tidak mengalami penghukuman dari Tuhan. Mereka tidak ditimpa oleh kekejutan yang besar. Tapi kalau orang fasik, kalau orang bebal, kalau orang yang melakukan kejahatan, mereka akan ditimpa malapetaka. Jadi itu untungnya yang pertama, kalau Allah menyertai angkatan yang benar, maka mereka tidak mengalami penghukuman dari Tuhan. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-6, "Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya." Tempat perlindungan orang benar itu Tuhan. Sekalipun orang fasik, sekalipun orang-orang bebal mengolok-olok dia, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Artinya bahwa kalau Allah menyertai angkatan yang benar, maka dampaknya, akibatnya, manfaatnya bagi kita adalah yang kedua, mengalami perlindungan dari Tuhan. Jadi hanya angkatan orang benarlah yang mengalami perlindungan dari Tuhan.
perlindungan dari segala bahaya, perlindungan dari segala bencana, perlindungan dari segala niat-niat jahat, dari orang-orang yang berikhtiar yang jahat kepada mereka. Tuhan pasti melindungi. Makanya dalam ayat 6, Tuhan adalah tempat perlindungannya. Jadi itulah gunanya, itulah manfaatnya. Kalau Allah menyertai angkatan yang benar, maka pasti dia akan mengalami perlindungan dari Tuhan. Dan kalau kita mengalami perlindungan dari Tuhan, kita hanya aman dan betul-betul aman dalam perlindungan Tuhan saja. Seringkali ada ancaman, seringkali ada bahaya, seringkali ada bencana yang suatu waktu bisa terjadi. Tapi karena kita angkatan orang benar, Allah menyertai, maka kita mengalami perlindungan dari Tuhan sebagai akibat karena Allah menyertai angkatan yang benar. Yang ketiga, dalam ayat 7, ya datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Kalau Allah menyertai angkatan yang benar, maka akibat yang ketiga adalah mengalami pemulihan dari Tuhan. Sama seperti umatnya, apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Sebagai akibat dari mengalami pemulihan dari Tuhan, maka ada sorak-sorak, ada sukacita yang terjadi. Demikian juga ketika Allah menyertai angkatan yang benar, maka akibatnya adalah dia mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan ketika dia mengalami pemulihan dari Tuhan, maka disitulah ada sorak-sorak dan disitu adalah ada sukacita. Jadi ketika angkatan orang-orang benar mengalami kesulitan hidup, ada waktu Tuhan akan pulihkan dia. Ketika angkatan orang-orang benar mengalami kesusahan, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, ada waktu, ada saat di mana Tuhan akan memulihkan dia. Sehingga disitulah akan ada sukacita yang besar akibat Allah menyertai angkatan yang benar. Jadi mari kita terus belajar dan berusaha supaya kita termasuk angkatan yang benar. Sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Dan kalau Allah menyertai angkatan yang benar, akibatnya mereka tidak mengalami penghukuman dari Tuhan, mengalami perlindungan dari Tuhan, dan akhirnya mengalami pemulihan dari Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami Allah menyertai angkatan yang benar. Tuhan, kami rindu supaya kami masuk kategori angkatan yang benar, supaya Allah menyertai kami. Dan ketika Allah menyertai angkatan yang benar, maka akibatnya tidak mengalami penghukuman dari Tuhan. Akibatnya mengalami perlindungan dari Tuhan dan mengalami pemulihan dari Tuhan. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkat-Mu dicurahkan bagi umat-Mu yang mau mendengarkan renungan firman Allah di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.